Mari sebelum kita lihat firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya kita dapat terima berkat Tuhan, ya. Firman ini dapat tertanam di hati kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Biar firman Tuhan yang kami tabur pagi hari ini Tuhan tidak kembali padamu sia-sia. Berikan kami hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman. Sehingga Tuhan firman ini sesungguhnya mendatangkan dampak dan perubahan dalam hidup kami. Dan merubah paradigma kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Kami tahu masih banyak yang harus diproses. Namun kami juga bersyukur Engkau tidak pernah bosan Tuhan memproses kami karena Engkau mengasihi kami begitu dalamnya. Dan Engkau telah siapkan yang terbaik, upah yang terbaik bagi kami semua. Dan biarlah di akhir zaman ini kami menjadi jemaat-Mu dan saksi-saksi-Mu yang setia dan bersinar Tuhan di tengah kegelapan ini. Kami berdoa kehidupan kami, firman kami, kata-kata kami dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Sesungguhnya Kristus nyata Tuhan. Pada saat mereka melihat kami, mereka lihat itulah Kristus, itulah kebenaran, itulah kekudusan, itulah kehidupan yang Tuhan Engkau kehendaki dalam hidup kami. Oh luar biasa Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, kami berdoa. Siapkan hati kami selalu untuk tantangan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata, amin. Sudah kita tahu 2 minggu yang lalu kita mulai melihat tentang 7 gereja. Dan 7 gereja ini sebenarnya profetik, menceritakan sejarah gereja. Dan ternyata benar setelah kami melihat sejarah setelah 2000 tahun gereja ini, gereja Tuhan dibangun. Nah kita melihat gereja Tuhan melewati tahap-tahap gereja yang ada di 7 gereja. Setiap gereja itu menggambarkan satu tahap atau satu zaman gereja. Dan saudara, ini sejarah bukan sejarah gereja di sana. Sejarah ini adalah sejarah buat kita. Kita harus tahu sejarah gereja. Kenapa kita harus kenal sejarah gereja? Supaya kita lebih mengerti kebenaran Tuhan. Amin. Dan juga menyiapkan kita untuk menghadapi nanti tantangan-tantangan yang akan ada. Dan dengan melihat juga keadaan gereja di zaman lalu, mereka adalah saudara-saudara kita, saudara. Apa yang mereka lewati, kegagalan mereka, keberhasilan mereka, menjadi suatu pelajaran yang begitu amat pentingnya. Dan seringkali kita tidak pernah, jarang mempelajari sejarah. Dikatakan kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita pasti mengulangi sejarah, mengulangi kesalahan. Amin saudara. Jadi sesuatu yang kita belajar, tujuannya untuk supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Nah saudara akan terkejut melihat zaman-zaman gereja yang berbeda-beda dan tantangan setiap zaman itu ada, saudara. Dan kadang gampang, kadang susah. Nah karena kita pikir kalau kita menghadapi tantangan penganiayaan pasti itu paling susah. Tetapi sejarah membuktikan justru setelah kita nanti akan lihat ini semua. Tantangan yang paling sulit bagi gereja justru pada saat gereja diangkat posisinya. Pada saat gereja itu ditinggikan oleh kerajaan Roma. Di situ gereja mulai korupsi, saudara. Bukan saat dalam kesulitan. Lucunya pada saat api penganiayaan itu membakar. Justru umat Tuhan begitu bersinar. Dan begitu tekad mengikuti Tuhan, saudara. Luar biasa. Makanya hari ini kita akan melihat saudara, gereja Smyrna. Saya tidak tahu apakah saudara pernah baca, tapi kita akan baca hanya beberapa ayat saja. Yaitu di
Wahyu, kitab Wahyu. Kita akan lihat kitab Wahyu, gereja yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita sama-sama bacakan firman itu ya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Hanya berapa ayat saja? 3-4 ayat. Kita akan baca apa yang Tuhan tuliskan. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Kita ulang ya, banyak masih belum. Oke. Udah siap saudara? Oke. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang dari awal, yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakanmu kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Seperti saya katakan minggu lalu, saudara, setiap zaman ada tantangannya. Dan Tuhan menghendaki jemaatnya mengatasi tantangan itu dan menjadi pemenang. Amin saudara. Sebab Wahyu nanti dikatakan barang siapa menjadi pemenang mengatasinya, mereka akan menikmati segalanya yang ada di surga. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Dan tentunya semua ini adalah suatu hal yang sulit, saudara. Smyrna itu kurang lebih terjadi mulai tahun AD, what's AD? Masehi. Setelah Masehi, 100 tahun sampai 325 tahun. Kita melihat setelah gereja, rasul-rasul dan Timotius mereka mulai mati kebanyakan. Hampir semuanya tuh mati syahid. Ingat, rasul-rasul dan Timotius, Stefanus itu pada umumnya mereka semua mati syahid. Kecuali Yohanes yang menulis kitab Wahyu di mana dia digoreng tetapi nggak mateng, saudara. Dicemplung, digoreng, nggak mati. Nggak mati makanya diusir, dimasuki di penjara di satu pulau Patmos, dan kemudian dia tulis kitab Wahyu. Makanya kitab Wahyu mengatakan apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Makanya Tuhan menyatakan pertama adalah gerejanya. 7 gereja ini ada yang sedang terjadi dan ada yang akan terjadi. Dan Smyrna ini adalah tahap kedua di mana gereja setelah hatinya dingin dan saya percaya mereka mengalami pertobatan. Kemudian mereka masuk ke dalam penganiayaan, saudara. Penganiayaan ini berat sekali. Pertama dimulai oleh Kaisar Nero di mana dia membakar kota Roma. Setelah bakar, tahu nggak saudara, semua orang menyalahkan dia. Tetapi dia mengkambing hitamkan umat Kristen. Dengar. Kemudian mulai saat itu umat Kristen dianiayai, dibunuh, bukan saja di penjara,
Tetapi nanti saya akan bacakan beberapa kesaksian yang saudara tidak mungkin bayangkan bagaimana ya saudara-saudara kita pada zaman itu mengalaminya, saudara. Membuat saya sangat malu, saudara. Kenapa? Saya percaya dengan teologi kita zaman ini, apa yang kita percaya zaman ini tidak akan dapat diaplikasikan kehidupan pada zaman itu. Berarti keyakinan kita sekarang yang kita diajarkan oleh firman atau hamba-hamba Tuhan, saudara, sama sekali tidak akan berlaku di zaman itu. Karena di zaman itu, saudara, dengar baik-baik. Tuhan katakan, saya tahu kesusahanmu. Saya tahu engkau miskin. Saudara, itu miskin karena orang Kristen tidak bisa pegang kedudukan atau pekerjaan yang baik. Semuanya adalah yang paling rendah, semuanya yang paling buruk. Keadaan Smyrna bukan saja di zaman itu, zaman ini pun masih ada gereja seperti itu. Seperti saya pernah katakan, di Pakistan, saudara, tidak ada umat Kristen yang tinggal di rumah yang bagus. Nggak usah jauh di Faisalabad. Rumah mereka, saudara, temboknya hancur. Makanannya pas-pasan. Mereka sangat menderita. Pada saat ada pengadilan, ada masalah masuk ke pengadilan, mereka tidak pernah akan dibelakan, nggak pernah. Sekalipun mereka benar, tetapi akan dijatuhkan hukuman di atas umat Kristen. Bayangkan setiap tahun di negara-negara Islam, di mana fanatiknya begitu berat. Anak Tuhan, anak Kristen, saudara, masih muda-muda belasan tahun diculik. Dipaksa jadi Islam, dipaksa nikah dengan mereka. Tidak ada jaminan, setiap hari hidup dalam ketakutan. Barusan saya dapat seperti saya kemarin katakan, saudara. Mereka katakan, kami lebih dari ratusan tahun, 1000 tahun lebih. Kami setiap hari dianiaya, setiap kali dicuri, dipersusah. Tetapi kami tetap pegang janji Tuhan. Saudara, setelah saya baca banyak sejarah, saudara, saya dapat satu kesimpulan gitu. Ternyata seringkali dari pertama Tuhan Yesus sampai sekarang, kita kayaknya kalah terus tuh, saudara. Istilahnya, sepertinya Tuhan, di mana engkau gitu? Kenapa engkau tidak bela umatmu pada saat mereka dianiaya? Kenapa Tuhan Yesus dibunuh, Rasul Paulus dibunuh? Bukankah mereka adalah pendoa yang luar biasa, hidup mereka yang dahsyat, bahkan mereka menjadi saksi di hadapan Agripa, hadapan Kaisar. Kok kenapa enggak menang-menang gitu, saudara? Ratusan tahun, saudara. Nah, saya tanyakan, dalam keadaan ratusan tahun, kaisar dari satu ganti ke berikutnya 10 kaisar, nggak ada satu kaisar yang membela orang Kristen. Gubernur kita kalah aja, kita kecewanya setengah mati, ya kan, itu baru 4 tahun, 5 tahun, saudara. 200 tahun kita melihat pemimpinnya setiap hari kerjaannya tuh mencari gara-gara sama umat Kristen, membunuh, menpenjarakan. Saudara bayangkan. Doa, puasa, perang rohani. Kok kalah terus ya? Saya mau tanya, kecewa atau enggak, saudara? Saudara katakan, kan katanya Tuhan Yesus raja di atas segala raja.
Tuhan, kenapa engkau tidak bela? Di sini saudara menjadi satu hal yang sulit. Sehingga saya mau tanyakan saudara. Kalau kita tidak pernah menang di sini, ngapain ya kita berdoa ya? Saudara, masalahnya bukan soal menang dan kalah, saudara. Ini juga sesuatu hal yang saya belajar. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya. Apapun hasilnya itu bukan tanggung jawab kita. Tetapi Tuhan mau kita menjadi saksi. Di dalam pemerintahan kerajaan yang paling keras, yang paling jahat, umat Kristen tetap menjadi saksi. Benar mereka dibunuh, benar mereka ditindas. Bahkan zaman ini dikatakan saudara, mereka memikirkan segala cara untuk menyiksa umat Kristen. Jadi bukan hanya dipenggal aja, itu sih termasuk paling murah hati kalau dipenggal aja langsung. Dor. Kayaknya cepet ya game langsung ke surga. Enggak, mereka nggak puas begitu. Dibakar dulu. Telinganya dipotong dulu satu persatu. Saudara nggak ada anti untuk nggak sakit, diiris gini. Set. Nyangkal. Nggak mau nyangkal satu lagi. Set. Nggak ada telinga. Nggak cukup. Hidungnya di. Yang mati kelaparan. Yang dipotong kepalanya karena tidak mau dengar. Karena tidak mau menikahi pria yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Wanita baik-baik saudara, dipenggal. Ada yang payudaranya dipotong, matanya ditusuk, segala macam penderitaan mereka pikir yang paling kejam, yang paling jahat mereka lakukan. Namun sedikit yang menyangkal. Nah saya tanyakan, makanya saya katakan, yang kita alami sekarang ini. Pak Yer, aduh susah ya ikut Tuhan ya, stres. Itu hanya sejauh mana? Stres di sini. Jari udah dipotong belum? Belum. Telinga paling dilobangin 5. Tusuk tek. Itu mah bukan dipotong ya kan? Itu kan untuk taruh anting yang lebih bagus. Kenapa saya mau ajarkan ini saudara? Kenapa saya mau ajarkan ini? Saya mau ajarkan karena tujuan hidup kita sekarang dibanding dulu begitu jauhnya. Teologi kita yang dulu sana sekarang begitu jauhnya saudara perbedaan. Saudara bayangkan, itu stres saja ya, kita udah gak kuat. Sebenarnya masih di alam roh kan, belum jatuh sampai di fisik. Kalau sampai barang saudara diambil, dirampas, dimasukin penjara, Madam Guyon, seorang wanita yang cantik, yang begitu cinta Tuhan saudara. Semua harta rumahnya diambil, belum mengalami pengkhianatan atas pengkhianatan. Saya rasa bukan stres lagi kali. Saudara udah cabut nih kepala, nih rambut udah botak. Kalau kita belum mengalami hal seperti itu saudara, minimal kita ingat penderitaan kita sekarang tidak ada artinya. Perjuangan kita ya paling kata-kata,
ngomongan-ngomongan, kita aja udah gak kuat. Bagaimana kalau benar-benar nanti kita menghadapi penganiayaan secara fisik? Bayangkan saudara. 10 hari, bukan 10 hari yang Tuhan katakan. Kalau 10 hari kayaknya masih bisa lah. Seminggu lebih langsung lewat, ya kan? 10 tahun yang terakhir, itu Kaisar berusaha menghapus kekristenan dari Roma. Tetapi mereka gagal. Itu namanya era of martyrs, berarti zamannya mati syahid. Bayangkan saudara, zamannya mati syahid saudara. Sampai begitu terkenalnya di dalam sejarah gereja, mereka begitu berani. Saudara, bukan kekuatan. Itu tentara Roma sampai bosen membunuh orang Kristen. Rasul salah satu yang namanya Yakobus, saudara. Begitu luar biasanya hadirat Tuhan dan kedamaian di hatinya, saudara, pada saat dia mau dibunuh, tahu nggak? 2 orang yang mau bunuh itu langsung jadi Kristen. Wah, gue jadi Kristen, biar kepala gue juga dipenggal. Keduanya dipenggal dulu, saudara. Baru rasul itu meninggal. Saudara bayangkan. Kira-kira teologi yang kita ajarkan di gereja-gereja itu masuk nggak pada zaman itu? Kalau kita sedikit begitu cepat kecewa, bisa tahan nggak ya penganiayaan fisik seperti demikian? Makanya saudara, Tuhan Yesus katakan di pasal 2, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kenapa Tuhan katakan yang telah mati dan hidup kembali? Kenapa Tuhan katakan? Karena Tuhan katakan, janganlah menyerah, karena aku pun telah dianiayai sampai mati, tapi aku hidup kembali. Ngerti nggak? Jadi saudara, kita lihat pada saat Tuhan Yesus menyatakan atribusnya atau karakternya, itu ada kaitannya dengan jemaat, masalah jemaat yang mereka alami. Gereja Efesus masalahnya di hati. Saudara ingat kan 2 minggu yang lalu. Hati mereka dingin, saudara, itu lebih parah. Karena segala sesuatu harus mulai dari hati. Kalau hati kita dingin, sama sekali udah ada gereja. 2 minggu yang kita katakan. Tapi gereja Smyrna bukan hati. Mereka harus hadapi penganiayaan yang datang dari luar, saudara. Di luar dari kekuasaan mereka. 10 kaisar, 10 semuanya, enggak ada satu yang menganiayain. Yang bedanya ini, kaisar ini agak baik sedikit. Nggak begitu kejam, tapi juga sama kejam gitu. Kalau kita kan, dia bayian dikit lah, puji Tuhan. Puji Tuhan tetap kepala di tengah. Yang agak jahat adalah lebih agresif membunuh, lebih cari cara-cara yang benar-benar menyiksa. Bayangkan saudara, saya nggak habis pikir. Yang lucunya, ada satu, nanti saya bacakan saudara, sedikit, mari saya bacakan sedikit supaya saudara tahu. Kalau saudara mau minta bukunya, saudara bisa download dari internet, public domain. Saudara ingat nggak ada kota Frigia? Frigia. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, waktu banyak orang penuhi Roh Kudus, ada orang yang dari Frigia. Itu kota seluanya orang Kristen.
1.500. Pada saat itu dibakar, semuanya musnah. Semuanya mati. Hobi saat itu adalah pakai api. Kebanyakan dibakar hidup-hidup. Barbecue. Bukan lagi mati dibakar, hidup-hidup dibakar. 1.500, nggak anak kecil, nggak ada orang. Semuanya mati. Ini zaman Smyrna, saudara. Kemudian saya membaca satu hal yang luar biasa. Sebastian dia karena seorang Kristen, ada pejabat memegang pejabat di kerajaan Roma juga, saudara, karena dia Kristen diperintahkan untuk di-shot pakai maaf ya Pak ya, sebentar dulu ya, lagi berjalan. Pakai panah. Saudara, udah ditusuk pakai panah, buk, jatuh. Ternyata nggak mati, saudara. Langsung diobatin oleh orang-orang Kristen kan, ditolong. Hidup, saudara. Pikirnya udah baik, kembali lagi, saudara, menyatakan Injil, dibunuh kedua kali. Jadi pada zaman itu, saudara, mereka merasakan mati bagi Tuhan adalah suatu kehormatan yang paling besar. Luar biasa, saudara. Dikatakan engkau miskin namun engkau kaya. Miskin tapi kaya. Kenapa orang yang miskin dikatakan kaya? Ini hari yang saya mau sampaikan. Kenapa miskin dikatakan kaya, saudara? 1 Petrus pasal 1. Satu Petrus pasal 1 ayat 6 dan 9. Dengar, saudara. Saya mau saudara perhatikan yang luar biasa. Karena saya tahu sekalipun kita pernah baca firman ini, tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh meyakinkan atau merasakan ini benar-benar suatu kekayaan pada saat kita dianiaya. Dikatakan begini, bergembiralah, ayat 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Berbahagialah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan atau penganiayaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan pada saat kita melewati segala kesusahan, pencobaan, seperti emas yang lebih murni. Berarti apa? Kekayaan jauh lebih besar dari emas, saudara. Nah, kita katakan, Pak, bagaimana kita memperoleh kekayaan di surga? Ya inilah, pada saat kita diuji, maka kita sedang mengumpulkan kekayaan di surga, saudara. Berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Pada saat saudara hidup
bagi Tuhan semua kita pasti ada penganiayaan, betul? Ada nggak? Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Nggak usah cari penganiayaan. Hidup aja benar bagi Tuhan, pasti dianiaya. Ada amin. Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Baca Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kekayaan itu mulai dari hati. Apakah kita pikirkan hal-hal yang di atas lebih dari hal-hal yang di bumi? Kalau kita pikirkan begitu banyak hal-hal di bumi, ya hartamu di bumi. Udah jelas gitu. Tapi pada saat kau pikirkan hal-hal yang di atas, hatimu ada di atas. Harta itu, kau mengejar harta yang ada di hatimu. Itu gak bisa dibohong, saudara. Sebab kalau orang yang mengejar hal-hal yang di atas, berarti hartanya di atas. Kalau setiap kali pikiran kita dipenuhi hanya dengan hal-hal dunia, hal-hal ini yang membuat kita stres, pasti stres. Karena hal-hal dunia tidak bisa memerdekakan kita. Tapi pada saat kita pikirkan hal-hal yang di atas, seperti jemaat yang di Smyrna, saudara. Sekalipun mereka stres, tetapi harta mereka terus terkumpul karena hati mereka dipenuhi oleh hal-hal yang di atas. Saya mau tanyakan, di mana hatimu? Saya mau tanyakan, di mana hatimu? Karena gereja ini, Tuhan katakan jauh lebih kaya. Engkau kaya, bayangkan. Ya jelas. Mereka bayar harga dengan nyawa mereka. Masa enggak kaya? Itu artinya. Sangat, kenapa gereja ini harus saya tekankan? Karena gereja ini sangat bertentangan dengan gereja saat ini. Karena gereja saat ini mengumpulkan harta yang di bumi. Itu bedanya. Pas kita nggak dapat hal-hal yang di bumi, kita lebih stres dari yang lain. Sedangkan Tuhan katakan, semuanya akan berlalu. Lihat kan saudara? Di mana hartamu, disitulah hatimu. Kedua, saudara, Smyrna datang dari kata mur. Ini kan? Mur. Smyrna itu dari mur. Mur itu adanya di mana? Adalah, kita ke Israel kan ada mur, wangi ditaruh minyak. Itu adanya di ukupan, meja ukupan, persis di depan ruang Maha Kudus. Di mana ingat, imam besar harus menjaga itu terus, itu ukupan itu terus dibakar 24 jam sehingga ruang kudus itu wangi sekali karena ada mur. Gereja ini adalah suatu hal yang hidup mereka
baunya wangi di hadapan Tuhan. Kedua, gereja ini juga menyatakan adalah gereja yang terus berdoa. Seperti ukupan meja itu yang terus dibakar, api wangiannya terus 24 jam. That is their life. Itulah kehidupan gereja ini. Gak ada yang mereka minta lagi. Kenapa? Mereka gak ada kesempatan. Mereka gak lagi bisa kumpul harta. Gak ada. Karena gak ada keadilan, saudara. Sekalipun, dengar baik-baik. Hukum Roma pada saat itu tidak bisa jatuhkan hukuman kalau orang itu tidak bersalah. Ini salahnya cuma salah iman. Dengar, hukum Roma aja nggak bisa protect orang Kristen. Sudah dengar? Lihat, kalau kita lihat sejarah, kalau negara ini mau berubah, Pancasila tidak bisa melindungi kita dari penganiayaan. Kenapa saya mau sampaikan? Maksud saya jangan kecewa dengan pemerintah. Ngerti nggak? Jangan kecewa. Karena sejarah membuktikan Roma yang paling maju tetap melanggar hukumnya sendiri karena orang Kristen. Kenapa kita bisa pikir negara lain, negara apapun bisa melindungi kita, saudara? Puji Tuhan kalau bisa masih melindungi. Kalau sampai saatnya nggak bisa melindungi, yang lebih penting adalah apakah iman kita tetap bertahan. I want you to be mature. Saya mau jemaat ini dewasa. Kalau kita mengandalkan segala sesuatu di luar Kristus, saudara, maaf. Kebanyakan kita pasti kecewa. Seperti saya katakan, segala hukum Roma aja nggak bisa melindungi. Think something. Dan mur, saudara tahu kan, itu harus dihancurkan, baru wanginya bisa keluar. Umat Kristen dihancurkan, aromanya keluar. Kopi harus dihancur. Tahu nggak, kopi kalau dipotong-potong nggak wangi, sekalipun jadi bedak nggak wangi, dipotong-potong. Kan ada dua macam, saya kan hobi kopi ya kan. Saya waktu beli mesin kopi untuk jadikan bubuk, itu ada dua macam. Pakai pisau dipotong, set, aromanya keluar. Tapi yang hancurin baru dikecil. Haleluya. Mur sama, saudara. Pada saat umat Kristen dihancurkan, kita kalah loh, saudara. Kita bilang, ya gila kok kalah. Rasul Paulus kalah, Rasul Petrus, 11 rasul semuanya kalah. Semuanya mati. Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau? Sudah pernah pikir gak di mana Tuhan? Baru sedikit masalah nih, sedikit aja. Udah begini, Tuhan, lu di mana sih? Itu cuman 3 bulan. Tuhan belum jawab. Ini 200 tahun lebih. Anak cucu kita dianiayai. Pada akhirnya, saudara, satu hal yang saya mau sampaikan. Di setiap zaman, saudara, kita selalu ada pilihan.
Tuhan atau Mamon. Saya mau kasih tahu, di zaman itu masih bagus. Istilahnya kenapa masih bagus? Karena semua yang dianiaya adalah orang Kristen. Tetapi nanti kita akan lihat satu zaman di mana nanti orang Kristen menganiayai orang Kristen. Dan maaf, lebih kejam dari ISIS. Saya setelah pelajari sejarah-sejarah ini, saudara, membuat satu kesimpulan. Dengar baik-baik. Bukan sebuah organisasi, bukan sebuah pemerintahan kerajaan yang kita salahkan. Tetapi iblis selalu pakai otoritas dan kuasa pemerintah kerajaan untuk menganiayain umat Tuhan. Kenapa saya mau tekankan hal ini? Seandainya kita dianiaya nanti, jangan marah kepada orang yang aniaya. Karena di belakang itu adalah suatu kuasa yang gelap. Yang terus menindas, yang tidak akan berhenti-henti sampai Tuhan Yesus datang. How do you prepare? Bagaimana kita siapkan diri kita? Lihat. Dikatakan di sini, saudara. Mari kita lihat kembali. Aku tahu kesusahanmu, Tuhan tahu kesusahan. Dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka, saudara. Yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Berarti kita melihat juga banyak jemaat palsu. Ini bahayanya, kenapa? Yang jemaat palsu inilah yang akan menganiaya saudara. Dengar saudara. Jangan terlalu terhibur, wah dia Kristen, wah dia pejabat tinggi di pemerintahan, dia Kristen. Belum tentu dia akan membela saudara. Amin saudara. Yang bela hanyalah Tuhan. Dan seandainya dia belum bela menyatakan, tetapi dia selalu ada tujuan yang luar biasa. Be strong, church. Be strong. Makanya saudara, kita harus mulai belajar. Dari mana mulai belajar? Mulai belajar tidak kompromi sedikit demi sedikit. Menjadi orang yang berprinsip membutuhkan waktu untuk membentuk. Saudara, enggak gampang, saudara. Amin, saudara, gampang enggak? Enggak gampang. Menjauhkan dari hal-hal dunia pun proses tahap demi tahap, tapi mesti mau gitu. Sebab setiap kali kita mau, kita dikuatkan. Setiap kali kita lakukan yang benar, kita dikuatkan, kita ditransformasi. Makin hari makin nyata. Tapi kalau kita enggak mau, kita berhenti di situ. Bahaya, saudara. Dan dikatakan apa di sini? Mari kita terus bacakan, saudara. Kita akan selesaikan. Haleluya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini kayaknya, kalau kita lihat kayaknya, Tuhan kok santai banget ya, jangan takut derita. Pikirnya kita derita itu yang kecil yang kita alami. Wah derita ya. Gue dianiaya loh sama keluarga, tradisi. Itu mah bukan penderitaan. Di zaman kita aja kayaknya gede banget tuh derita. Ini yang baru namanya penderitaan. Karena apa? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya baru penjara, bukan penjara saudara, penjara mereka adalah penjara yang paling jahat. Sudah pernah dengar gak penjara yang di Korea Utara?
kelaparan, pas lewat cicak, tikus, kacwa, wah, langsung mereka rebutan untuk dimakan. Kecoa, tikus, cicak. Bukan penjara seperti Amerika, masih ada gymnya, masih bisa main komputer, masih bisa baca. No. Judge. Staff. Keras. Scary. Mengerikan. Tetapi saudara, saya bukan mau jatuhkan saudara takut. Justru saudara kita harus lebih sungguh lagi. Lebih berani lagi. Kita gak boleh takut. Kita harus minta keberanian dari Tuhan. Amin saudara. Kita gak boleh, waduh gila ya gue takut. Gak ada tempat saudara bisa lari. Radikalisme semakin parah. Bukan saja di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, Eropa udah transform. Eropa sedang terjadi transformasi. Enggak lama lagi ada berapa bagian negara akan menjalankan hukum syariah. Melari kemana? Enggak ada bisa tempat kita lari. Oh ke Congko masih bagus. Tapi disiksa sama komunis yang sama juga. Enggak ada tempat saudara bisa berlindung kecuali berlindung di dalam Tuhan. Saya mau tekankan ini berkali-kali sebab saya merasa waktunya sangat mengerikan. Mudah-mudahan gak secepat itu lah, amin saudara ya. Gak ada orang suka dianiaya. Tapi seandainya dia datang, marilah kita bersiap. Amin saudara, marilah kita lebih berani, marilah kita jangan takut. Mari kita lebih mengasihi. Dengar saudara, di akhir zaman kasih akan menjadi dingin karena kejahatan akan melimpah-limpah. Nah, saya baca berikutnya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia nggak sampai mati masih gampang ya. Setia tapi nggak usah mati, kayaknya lebih gampang sih. Ya gue setia, yang penting gue nggak mati. Tapi Tuhan bilang setia sampai mati. Berarti sampai akhir, ya udahlah, gue tetap setia. Itu yang Tuhan maksud. Lu jangan menyerah. Gitu. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ingat dua jenis mahkota, satu jenis mahkota ini diberikan kepada dua jenis orang. Ingat nggak saudara? Saya pernah bicara tentang mahkota hidup. Satu yang setia di dalam kesukaran seperti gereja Smyrna, yang satu lagi tetap setia menjaga kekudusan dari segala kekayaan. Cuman mahkota ini, kalau saudara ingat saya pernah sampaikan, yang ada dua jenis, dua grup orang yang diberikan mahkota yang sama. Yang satu Smyrna, di mana jemaat itu melewati segala penganiayaan, tetapi tetap setia sampai mati. Mahkota dikasih. Terus, wah saya nggak bisa bayangkan mahkotanya kayak apa, pasti bagus banget. Yang kedua adalah bagi mereka yang hidup di dalam kebebasan, tetapi tidak dicemari oleh dunia, mahkota kehidupan diberikan. Ini mahkota susah. Kayaknya nggak ada yang gampang sih. Kemudian apa Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh
kematian kedua. Berarti saudara, inilah jaminan yang sebenarnya. Kalau engkau setia sampai mati, udah pasti nggak ada yang namanya masuk neraka. Mati kedua adalah masuk ke neraka. Tuhan katakan, janganlah takut mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah dia yang bisa mencampakkanmu ke dalam api yang kekal. Mati kedua. Mati yang pertama mah gak usah takut. Emang udah mengerikan. Mati kedua lebih takut lagi. Karena mati kedua tidak ada jalan keluar. Ada waktu sedikit saya akan bacakan saudara yang beberapa menarik. Victor, seorang orang Kristen yang keluarga dari Marseille di Prancis, berarti di bagian Eropa banyak mati syahid pada saat itu. Dia sedang banyak menolong orang susah, yang orang dianiayai, orang Kristen yang dianiayai. Dan dia berikan harta kekayaan kepada orang Kristen yang miskin. Kemudian Kaisar Maximian dia ditangkap dan dilempar di jalanan, kemudian disuruh dipenggal. Kemudian dia disiksa dengan segala cara, saudara. Dia harus nggak bisa berjalan, dia harus diangkat. Dan kemudian dia lihat ke surga, dia doa, Tuhan berikan aku kesabaran untuk melewati semua penderitaan. Kemudian dia disiksa sampai dia meninggal, saudara. Ada satu lagi, Alexander, Felician, dan Longinus, waduh namanya susah banget. Mereka pun dimasukin penjara, kemudian pada saat mereka di penjara, mereka kabarkan Injil, akhirnya banyak yang diselamatkan. Penjaga penjara itu selamat, kemudian langsung dibunuh. Sudah dengar ya? Ini adalah Kristen yang baru lahir baru. Langsung dibunuh. Jadi pada saat itu saudara, mereka sangat mengerti. Kalau aku menjadi orang Kristen, harganya adalah nyawa. Dan mereka tidak pusing lagi, tidak ragu-ragu lagi. Mereka langsung terima Tuhan Yesus. Dan penjaranya itu yang baru Kristen langsung dibunuh, saudara. Kalau kita kan enggak. Kalau kita, ayo lahir baru. Ayo baptis yuk, baptis. Itu baru baptis. 6 bulan enggak baptis. Kalau itu enggak ada waktu baptis. Tas, jadi Kristen. Tas. Ngerti enggak, saudara? Jadi saudara, kalau kita pelajari saudara-saudara kita yang pada zaman itu, saudara, sengsara banget. Namanya Smyrna. Makanya gereja ini tidak ada satu celah dari Tuhan. Gak ada. Saudara, penganiayaan sudah terjadi di seluruh dunia. Sekarang di seluruh dunia. Radikalisme Islam, seperti sebenarnya saya katakan, saudara, saya tidak mau saudara benci mereka, justru kita harus mendoakan mereka. Terjadi hampir di seluruh dunia. Eropa akan ditransformasi, termasuk di Rusia, saya nggak sangka. Perancis,
berbagai negara masuk radikalisme. Ini sudah persiapan munculnya antikristus. Berapa tahun lagi? Saya nggak tahu. Tapi itu bukan masalah kita. Yang penting masalah kita adalah apakah kita sudah mau siap untuk hal-hal yang susah. 2 tahun lagi Indonesia akan pilih presiden baru. Apakah Pancasila masih bisa bertahan? Saya nggak tahu. Saya bukan mau takut-takutin, tapi saya mau katakan, apakah kita siap? Kalau masalah kecil sehari-hari kita masih belum bisa mengatasi, bagaimana mengatasi nantinya, saudara? Kalau kita masih begitu banyak terikat dengan hal-hal dunia, bagaimana kita bisa menghadapi yang akan datang? Tapi saya tidak mau semuanya jelek, haleluya, pada nggak ada harapan, waduh nggak ada harapan, enggak. Karena pada saat itu Tuhan akan curahkan Roh Kudus, haleluya. Disitulah kebangunan rohani yang paling besar akan terjadi di seluruh dunia. Umat muslim banyak yang akan lahir baru, tetapi banyak yang akan dipenggal. Kalau saya lihat justru mereka lebih banyak menderita nanti. Dina Karan sebelum dia meninggal, dia lihat suatu penglihatan yang terakhir Tuhan kasih dia lihat. Di Timur Tengah dia bilang 50% akan lahir baru, tetapi akan dibunuh dan dianiaya oleh saudara mereka sendiri. Ada satu kasus, saudara, di mana anaknya dibesarkan oleh seorang suster atau seorang mengasuh dia, dan dia suster itu mempengaruhi hidupnya menjadi orang Kristen yang luar biasa. Makanya saudara kadang-kadang hebat guru-guru sekolah minggu. Amin. Anaknya dibesarkan, papanya tidak percaya Tuhan. Dengar saudara. Dia udah besar, dewasa, Kristen, papanya usaha mengubah dia menganut agama paganisme, ya berarti menyembah berhala, agama Roma. Dia tidak mau. Tahu nggak diapain? Anaknya itu dipersembahkan di altar oleh ayahnya sendiri. Pengkhianatan. Listen. Kalau kita hilang kasih karena ini, ya kita kalah. Di zaman itu atau yang akan datang, tetap kita harus jaga hati kita. Amin. Karena Tuhan mau datangkan mukjizat yang besar, kebangunan rohani yang besar. Saudara akan melihat ribuan, jutaan orang akan lahir baru. Sekalipun dianiayai. Bayangkan 200 tahun. Mestinya habis dong orang Kristen. Enggak habis. Itu paling bandel orang Kristen. Kalau dianiayai. Nggak habis-habis. Berapa negara usaha untuk membasmi Kristen? Pada saat Presiden Nixon pergi ke Congko ketemu Mao Zedong. Bagaimana dengan kekristenan? Udah masuk museum Kristen. Dia bilang masuk museum. Gak lama Mao Zedong mati. Tuh gereja bangkit juta-jutaan. Haleluya. Iblis berusaha menghancurkan. Tetap ada umat Tuhan yang setia, yang tidak mau kompromi. Sekalipun jumlahnya kecil, Tuhan berkenan dengan gereja-gereja yang mau menghormati Dia. Amin, saudara.
Amin. Saudara kecil, tetapi bersinar. Ngapain gede gelap? Mendingan kecil terang, ya kan? Kayak LED, lampu LED, gak mati-mati, awet, kuat, bersinar terus. Be strong. Amin saudara. Pada saat kita belajar ini, kita belajar satu hal. Suatu kemuliaan, kehormatan, kalau kita menderita, benar-benar bagi Tuhan. It's a great honor. Amin saudara. It's a great honor. Nggak usah susah-susah lah saudara. Apakah saudara sekarang menderita karena iman saudara? Rejoice. Bersuka. Bersyukur. Karena saudara sedang kumpulin emas yang murni di surga. Ini sekarang lagi menderita nih. Rumah saudara di surga nih. Ini tembok putih, emas, lapis. Pertama yang 14 dulu. Menderita masih belum. Oh lebih, 18. Gak lama, 24. Menderita lagi. Waduh, mulai tuh berlian-berlian taruh di rumah saudara. Waduh dipukul. Wow berliannya gede. Amin saudara. Begitu caranya Tuhan. Tapi kalau kita bilang, gue capek dah menderita, dicopotin satu-satu. Mari kita bangkit saudara, haleluya. Saya tidak mau saudara dengan kecil hati saudara, saya mau saudara tahu. Kenapa kita lebih siap, kita mau siap saudara. Sebab kalau kita tidak siap, pada saat penganiaya datang, iman kita hilang. Yang lebih mengerikan bukan itu saudara. Menyangkal Tuhan tidak menyelamatkan kita. Jangan sampai ada pikiran kita menyangkal dan bertobat lagi. Gak ada yang kayak gitu. Sebab pada saat saudara menyangkal, kita hilang keselamatan. Dengar. Mungkin saudara pikir, gue menyangkal dulu deh, nanti bertobat lagi. Gak ada kesempatan bertobat lagi. You stand until you die. Kita berdiri, setia sampai mati. Itu yang Tuhan bilang, bukan saya bilang. Haleluya.